Bukit Aitumiari adalah bukti sejarah persebaran pendidikan dan agama Kristen di Pulau Papua. Disinilah para anak-anak Papua dididik agar dapat berprestasi dan mewujudkan impian mereka. Pendeta Ishak Samuel Kinye adalah salah satu pendeta pada masa Zending yang turut menyebarkan pendidikan dan agama di Teluk Wundama. Selama kurang lebih 16 tahun, Pendeta Kinye sebagai seorang guru merintis, mengembangkan, membentuk watak anak didiknya agar menjadi disiplin, bertanggung jawab, dan berguna bagi kampung halamannya, perkembangan pendidikan, dan gereja. Kalau untuk masyarakat Papua, Kinye sangat menaruh perhatian yang besar sekali. Dia sebagai pendeta, tetapi juga sebagai pendidik, dan sudah memiliki banyak ilmu yang bisa membina bangsa Papua, orang Papua yang sesuai dengan ajaran agama Kristen untuk mengenal Allah sebagai Maha Cipta. Dan dia punya tujuan untuk mendidik anak Papua itu hanya supaya mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia. Itulah menjadi dasar utama. Dan dalam pendidikannya itu terlalu luas mengenai bukan saja cara ilmu, tetapi mengenai pendidikan, pengajaran untuk mengetahui Allah Maha Kuasa dan Maha Kasih, mengasihi manusia supaya manusia itu hidup berdampingan dan saling mengasihi. Pandangan-pandangan Kinye terutama terkait yang ada di hati dan pikiran Kinye dari apa yang saya baca, bahwa Kinye menitik beratkan pendidikan. Jadi Aitumiari itu memiliki nilai sejarah secara khusus terkait dengan pendidikan. Sebab bagi Kinye, ketika orang Papua memiliki karakter yang baik, memiliki karakter yang berkualitas, itu dimulai karena pendidikan. Oleh karena itu, kenapa Kinye menitik beratkan pendidikan itu mengawali sejarah sebuah peradaban baru bagi orang Papua. Karena bagi Kinye, ketika memandang teluk yang indah, tanah yang luas, kaya dengan segala sesuatu yang Tuhan karuniakan, tapi ketika mereka tidak mengerti, mereka bodoh dan tidak mengerti dan tidak memiliki pengetahuan yang luas, pengetahuan yang baik, pengetahuan yang benar, maka itu semua akan sia-sia dan mereka tidak bisa terbangun secara baik. Perencanaan kawasan Bukit Aitumiari dilakukan untuk menjunjung nilai kearifan lokal dan menjaga nilai sejarah Bukit Aitumiari agar tetap lestari dengan mengangkat nilai budaya, religi, dan pendidikan menjadi konsep perencanaan Bukit Aitumiari. Di atas batu ini, saya meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian yang tinggi, akal budi dan marifat, tapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Hari itu, 26 Oktober 1925, di atas kaki Bukit Aitumiari, di hadapan murid-muridnya, Pendeta Kinye meletakkan peradaban rakyat Papua, mengikrarkan janji murid-muridnya bahwa suatu saat nanti rakyat Papua akan membangun dan memimpin peradabannya sendiri. Itulah mengapa batu ini disebut sebagai batu peradaban. Batu peradaban dapat disaksikan dari segala penjuru, menjadi pusat cikal bakal peradaban orang Papua yang terbuka dan berpikiran maju. Rumah Pendeta Kinye. Disinilah Pendeta Kinye dan keluarganya tinggal. Rumah yang berada di atas kaki bukit dan menghadap indahnya laut Teluk Cendrawasih. Seringkali murid-muridnya datang untuk belajar bersama pendeta.
Di belakang rumah terdapat 2 dapur, yang digunakan oleh keluarga Pendeta Kinye, dan kedua digunakan oleh para guru dan murid untuk keperluan sekolah. Di samping rumah pendetalah, sekolah Aitumieri berada, menjadi tempat para murid menimba ilmu untuk menggapai impiannya. Peran Pendeta Samuel Ishak Kinye sangat besar bagi rakyat Papua, terutama di bidang pendidikan dan kerohanian. Sosok Kinye mendorong peradaban Papua dengan memberikan metode pengajaran secara komprehensif, baik dalam konteks pendidikan umum, pendidikan agama, serta keterampilan. Rekam kisah persebaran pendidikan di Bukit Aitumieri dan peran Pendeta Kinye akan diabadikan pada diorama-diorama Museum Aitumieri, mengingatkan kita akan sejarah Bukit Aitumieri yang dikenal sebagai pusat pendidikan Papua. Patung Pendeta Kinye merepresentasikan harapan agar semangat pendidikan dan pengajaran terus dijaga di Kabupaten Teluk Wondama untuk melahirkan generasi penerus yang berkualitas. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang ada di surga, yang kami semua makhluk hidup menyembah-Mu. Hamba-Mu bersama teman-teman kami yang dalam tugas dan tanggung jawab untuk mencari jejak kaki dari Domine Ishak Samuel Kinye untuk mengembang seperti yang telah dikatakan oleh beliau 97 tahun yang silam. Kami yang datang dari jauh ingin menyaksikan kemuliaan dan kuasa Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan sertai kami, jauhkanlah kami dari segala hal-hal yang jahat. Lindungi kami Tuhan, dan Tuhan beri kekuatan kepada kami, supaya kaki dan lutut kami menjadi kuat dan sampai di tempat tujuan kami. Mereka berlima ini Tuhan berkati mereka, yang pernah naik dan bersama-sama hamba-Mu. Tuhan sertai dia, dan Tuhan juga memberkati teman kami berempat ini, yang baru pertama kali melangkahkan kaki menuju Bukit Inspirasi. Berkati mereka, segala titik yang akan mereka tanyakan kepada hamba-Mu siap untuk menjawabnya. Dan apa yang menjadi pengetahuan hamba, semuanya itu akan disampaikan dan akan didengarkan oleh mereka. Ampuni salah dosa kami, di dalam nama Tuhan Allah Bapa di surga kami berdoa. Amin. Satu demi satu anak tangga dipijak, mendaki bukit, memasuki hutan, dan menikmati keindahan Teluk Cendrawasih dari atas perbukitan. Tibalah kita di Batu Inspirasi, tempat di mana Pendeta Kinye berdoa, bermeditasi, dan mencari inspirasi dalam memberikan edukasi, sembari menikmati pemandangan Teluk Cendrawasih. Sebagai salah satu situs bersejarah, Batu Inspirasi akan dikelilingi oleh 7 perisai ukir, yang menggambarkan 7 kelompok adat di Teluk Wondama, yang menjaga dan memegang teguh nilai-nilai luhur pendidikan. Selain menjunjung tinggi nilai bersejarah, pendidikan, dan keagamaan, kawasan Bukit Aitumieri dikembangkan sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat dan pelestarian budaya di Kabupaten Teluk Wondama. Dengan banyaknya ruang-ruang berekspresi, ruang publik yang asri, menunjukkan bahwa alam, pendidikan, agama, dan budaya dapat tumbuh bersinergi di Bukit Aitumieri. Tokoh Ishak Samuel Kinye yang dikenal oleh orang Papua sebagai tokoh pendidik, tokoh pembaharu, tokoh peradaban bagi seluruh masyarakat di tanah Papua, merupakan salah satu dari para sendeling yang berada di Papua, sebelumnya di Mansinam, dan kemudian pada tanggal 25 Oktober 1925 memulai pendidikan formal di Bukit Aitumieri, di Kampung Maniwaks, dulu namanya Miai, distrik Wasior.
dalam perkembangannya hampir sekitar 10 tahun, 1925 sampai sekitar 1941 ya. 41 Keine mengajar sebagian besar anak-anak Papua di wilayah Papua, dikumpulkan di sini dan mendidik mereka memiliki pengetahuan khusus dalam bidang pendidikan, tetapi juga agama. Dan setelah menyelesaikan pendidikan di sini, mereka disebar ke seluruh wilayah Papua. Kita tahu bersama bahwa Papua saat itu dalam kondisi masih dalam tidak ada apa-apa, cuma dalam kondisi gelap, ada penyembahan masih mistik dan lain-lain. Itu pendidikan sangat kurang. Tetapi dari didikan dari tokoh pendidik kita yang namanya Ishak Samuel Keine ini, sehingga dari situ perkembangan peradaban mulai meningkat. Dari semula tidak ada menjadi ada, dari tidak ada pendidikan mulai ada, dan perubahan peradaban orang Papua mulai terjadi dan terjadi kemajuan dari waktu ke waktu. Dan oleh sebab itu Ishak Samuel Keine merupakan kita pandang sebagai salah satu tokoh yang sangat penting bagi orang Papua, bukan cuma bagi kebetulan kegiatannya di pendidikannya di Bondama, tetapi tokoh Ishak Samuel Keine merupakan tokoh yang sudah memiliki ikatan moral yang kuat dengan semua orang Papua. Ya. Kita kemana saja bisa mendengar, baik orang Papua atau non Papua, tetapi hidup di Papua akan selalu mengatakan ada dua moto besar yang sering disampaikan oleh Keine. Barang siapa yang bekerja dengan jujur, setia, dan rajin-rajin dengan dengaran di tempat ini akan melihat tanda heran pada tanda heran yang satu. Kemudian ada satu lagi moto beliau bahwa di batu peradaban ini beliau mengatakan bahwa di batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua, sekalipun orang memiliki hikmat, kepintaran, kepandaian, tetapi bangsa ini akan bangkit memimpin dirinya sendiri. Saya melihat dari yang kedua ini, kalimat yang kedua ini ada semacam pemikiran yang panjang, ya, ada semacam konsep yang panjang dari Keine dengan harapan bahwa pada waktu tertentu, mungkin saat ini melakukan hal yang kecil, tapi ke depan itu memiliki dampak yang sangat besar kepada seluruh anak-anak Papua yang ada di seluruh tanah Papua. Tetapi sekarang kalau kita lihat dampaknya bukan cuma untuk orang Papua, bukan cuma untuk orang Bondama, tetapi untuk semua masyarakat yang ada di tanah Papua bisa menikmati. Kita bicara semua sekarang ini karena peradaban yang dibuat, pembangunan dan peradaban yang dibuat oleh Keine melalui pendidikan-pendidikan itu. Nah, sebelum Keine kan ada Pendeta Baut, ada Pendeta Starenberg yang memulai pendidikan non formal, melatih anak-anak Papua untuk memiliki keterampilan dalam bidang pertukangan dan pertanian. Nah, setelah itu kemudian baru Keine dengan pendidikan formal. Sehingga bagi orang Papua secara menyeluruh di mana-mana, Keine adalah tokoh perubahan untuk orang Papua, tokoh pembaharu, tetapi juga tokoh yang merubah peradaban orang Papua dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru, dan telah terjadi kemajuan sampai dengan saat ini. Dan oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Teluk Bondama dan masyarakat, kebetulan tempatnya ada di sini, kami bertekad untuk tetap akan membangun kembali seluruh situs sejarah yang dilaksanakan oleh Keine, tetapi juga ada beberapa situs sejarah di wilayah kepulauan yang akan kita bangun kembali untuk mengembalikan nilai-nilai sejarah bagaimana perubahan peradaban orang Papua terjadi setelah Mansinam, kemudian terjadi di Kabupaten Teluk Bondama, secara khusus di Miei, yaitu Mieri, Batu Peradaban dan Batu Inspirasi.